Shalom Bapak Ibu Saudara saudari dikasihi Tuhan. Adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita semua kalau kita masih diberikan perpanjangan umur, berkat kesehatan. Kita yakin dan percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu sempurna, yang telah memelihara dan menjaga hidup kami. Sebab besar kasih setiamu ya Tuhan bagi setiap kami, jauh melebihi semua yang ada pada kami ya Tuhan. Bahkan hidup yang kami miliki saat ini adalah kemurahan dan daripada-Mu. Kami memuji Kau ya Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Selamanya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Yesus. Kau Allah kami yang hidup, Kau ajaib bagi kami ya Tuhan. Segala kuasa dan dalam tangan-Mu ya Yesus. Biarlah kami lidah dan hati kami memuji-muji Kau ya Tuhan, sebab besar kasih setia-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari kami pujian yang bagi Tuhan Allah kita. Katakan, besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu melayakkan kehidupanku. terima kasih ya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa.
tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi katakan, Ku tinggikan kami memuji-Mu ya Tuhan. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Untuk selamanya ya Tuhan. Puji Dia, mari kita sembah Dia untuk selamanya. Mari kita suaramu, haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya. Kau Allah kami yang hidup, ajaib dan perkasa Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, terima ucapan syukur kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bolehkan ucapan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan, tempat yang tertinggi. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kasih pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami katakan segala pujian. Haleluya. Yes. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
katakan memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku kita berikan Tuhan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan, kami kena percaya Tuhan Kau ada tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, pujilah Kau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersuka di dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Tuhan telah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kau layak kami puji ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. katakan kami, ini kami ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan dengan suara-Mu, katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dan jiwa kami bersyukur Tuhan, memuji-muji dan bersama-Mu Yesus. Mari kita berikan Tuhan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa. Kau ajaib dan perkasa bagi kami ya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan bagi setiap kami, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tolong jiwa kami ya Tuhan, sebab Engkau ada bersama kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima firman Tuhan melalui hamba-Nya. Mari Tuhan yang kami hatimu Tuhan pada pagi hari ini, sebab hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh mengajar
dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sungguh setia Kau bertahan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Telah melihat bukti kasih setia yang begitu nyata dalam kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Manusiakan hati kami ya Tuhan untuk lebih lagi. Biar setiap firman Tuhan yang telah Kau nyatakan boleh kami lakukan dan boleh berbuah dalam kehidupan kami, Yesus. Sungguh besar setia Kau bertahan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
siap menerima firman-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janganlah pernah kehilangan iman. Janganlah pernah kehilangan iman. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan, pemeliharaan-Mu, dan berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Yang hari demi hari yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan bersama keluarga kami, keluarga besar kami. Kami ucap syukur juga Tuhan, Engkau mengampuni segala kelemahan kami, dosa-dosa kami yang kami buat sengaja tidak sengaja Tuhan. Karena itu Tuhan, supaya kami tidak berdosa lagi, kuasailah tubuh, jiwa, roh kami, kuasai kehendak kami, paksakan kehendak Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami melakukan semua yang berkenan pada Engkau, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kuduskan lidah mulut hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarnya Tuhan, Engkau berkatin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang adalah temanya jangan pernah kehilangan iman. Karena itu pertahankan iman kita agar diri kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jika kita kehilangan iman, kita adalah orang yang paling malang yang ada di dunia ini. Karena hidup kita ini menjadi tidak tahu jalan kebenaran dan akhirnya tersesat. Dan juga akhirnya diri kita terhilang di bawah arus dunia ini. Karena itu setiap orang percaya harus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena sukacita karena kondisi diri kita sehat, kaya, baru mempunyai pacar atau anak. Bukan. Alasan kita bersukacita dalam Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kedua, karena kita punya pengharapan dan punya masa depan bersama Tuhan. Yang ketiga, karena kita umat pilihannya, berarti diri kita selalu dikasihinya. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan pernah kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, poin pertama, pasti diri kita tidak akan sampai ke rumah Bapa di sorga. Ingatlah bahwa diri kita hidup di dunia ini sifatnya adalah sementara. Bila saatnya Tuhan panggil, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi jika kita kehilangan iman, diri kita tidak akan bisa sampai ke sorga. Manusia akhir hidupnya ada dua kemungkinan, ke sorga atau ke neraka. Inilah hidup yang kekal, ke sorga atau neraka. Tuhan tidak mau diri kita berakhir ke neraka. Dia mau semua orang percaya kembali ke rumah Bapa di sorga. Sebab itu diri kita harus memelihara iman kita dengan benar. Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat 3 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis pada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, untuk menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa diri kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Karena itu jagalah iman kita dengan Tuhan selalu. Bagaimana kita harus intim dengan Tuhan? Apa keuntungannya kalau kita intim dengan Tuhan? Jika diri kita intim dengan Tuhan, diri kita akan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Persatu. Yang kedua, jika diri kita intim dengan Tuhan, diri kita dapat mengenal kasih-Nya dan kuasa-Nya yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Yang ketiga, diri kita intim dengan Tuhan, diri kita dapat dijagainya, dilindunginya, dan diberkatinya. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup. Kenalilah Tuhan dengan benar, yaitu Tuhan yang kita percayai selama ini, yang akan membawa kita ke rumah Bapa ke sorga yang abadi. Sehingga diri kita tidak lagi tersesat
hidup di dunia ini. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ingatlah, jika Yesus datang kedua kali, yang Yesus cari adalah iman di diri kita masing-masing. Dia sangat khawatir di dalam diri kita tidak ada lagi iman di antara kita. Karena itu kita harus menjaga iman kita. Kehidupan kita sebagai manusia seperti ladang. Karena itu tanamilah, isilah dengan hal-hal yang baik atau tumbuhan yang baik. Jika tidak, akan tumbuh ilalang atau yang jahat, yaitu sakit hati, dendam, iri hati, kepahitan yang ditumbuhi dari kuasa si iblis. Akhirnya diri kita akan kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu maksud saya, sebelum diri kita ditanami oleh ilalang atau yang jahat, isilah dengan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat ini dunia sedang masalah. Masalah yang terjadi saat ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan, yaitu untuk apa? Tuhan tahu. Kesatu, Tuhan ingin memisahkan antara murid yang sejati dan murid yang palsu. Yang kedua, di antara lalang dan gandum. Ketiga, antara kambing dan domba. Karena itu kita adalah domba. Dombanya Tuhan. Poin kedua, janganlah pernah kita kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, kedua, pasti diri kita tidak berkenan kepadanya. Kalau kita kehilangan iman, pasti diri kita tidak berkenan kepadanya. Tuhan mau diri kita bukan hanya penyerahan hidup kita saja kepadanya. Tetapi kita harus ada pendudukan diri sebagai orang percaya kepadanya, dan agar diri kita dapat berkenan kepadanya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh sombong. Apa yang dapat disombongkan oleh manusia saat ini? Di dalam masalah virus corona saja semua takut dan stres. Pemimpin dunia atau presiden-presiden seluruh dunia saja semua panik dan stres menghadapi virus corona. Karena ternyata manusia tidak ada kekuatan apa-apa kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita masing-masing. Mulai hari ini kita harus mengerti, tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan di diri kita. Jika Tuhan tidak ada di pihak kita, kita semuanya nol besar. Mulai hari ini kita harus mengerti bahwa diri kita tidak bisa menuntut Tuhan, melainkan hanya minta belas kasihan Tuhan saja, sehingga kasih Tuhan tertuju kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita dijagai, dilindungi, dipagari oleh Tuhan, karena kita minta belas kasihan Dia, bukannya menuntut Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menuntut Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan dikatakan lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, kita hanya dibutuhkan, yang diperlukan adalah iman kita kepada Tuhan. Dibutuhkan iman kita kepada Tuhan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, yang ketiga, pasti diri kita akan tersesat dan menjadi lemah. Jadi kekuatan di diri kita adalah iman kita, yang membuat kita tahu jalan kebenaran dan kehidupan,
dan menjadi kita kuat hanya karena iman kepada Tuhan. Karena kita beriman pada Tuhan membuat kita kuat dan penuh harapan. Yang membuat diri kita tersesat dikarenakan diri kita meninggalkan jalan yang benar, yaitu Yesus Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali meninggalkan jalan yang benar. Akibatnya pasti diri kita akan tersesat. Karena si jahat akan membutakan diri kita agar diri kita tidak dapat lagi berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Karena itulah, pilihlah Yesus, karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia kehidupan. Kalau hidup kita benar, pasti ada jalan, pasti ada kehidupan. Yang paling penting kita benar di hadapan Tuhan. Pasti ada jalan, pasti ada kehidupan. Pilihlah yang terbaik adalah jalan Tuhan Yesus. Ingatlah, yang menentukan jalan hidup kita bukan langkah pertama. Sekali lagi saya katakan, yang menentukan jalan hidup kita bukan langkah pertama, tapi langkah terakhirlah yang menentukan diri kita. Apakah kita masih berjalan di jalan kebenaran atau di jalan yang sesat? Inilah yang menentukan. Kalau kita benar di jalan kebenaran, kita akan sampai ke surga. Kalau kita jalan ke sesat, kita akan sampai ke neraka. Hanya Tuhan yang bisa menentukan langkah-langkah kita. Karena itu kita butuh iman kita, butuh iman kita. Karena itu sangat diperlukan, kita harus senantiasa punya iman yang sejati di dalam diri kita ini, sehingga diri kita tidak pernah kehilangan iman, sehingga diri kita tidak tersesat dan menjadi lemah. Amin. Amin. Jadi kesimpulannya, jangan pernah kita kehilangan iman. Jika kita kehilangan iman, yang poin pertama adalah diri kita tidak akan sampai ke rumah Bapa di surga. Kita akan tinggal di dunia ini, tidak akan sampai ke surga. Yang kedua, pasti diri kita tidak berkenan kepadanya kalau kita kehilangan iman. Pasti diri kita tidak berkenan kepadanya. Yang ketiga, kalau kita kehilangan iman, pasti diri kita akan tersesat dan menjadi lemah. Dengan firman Tuhan, tetaplah beriman, jangan pernah kehilangan iman, dan percaya, karena iman adalah pengharapan. Di dalam pengharapan ada membuahkan ketekunan, karena ketekunan membuahkan tahan uji. Nah, itulah kita dibutuhkan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Yang firman Tuhan jadi berkat saudara-saudari semua, Bapak Ibu, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajar, mendidik kami, yang beri kami pengertian bahwa kami jangan pernah kehilangan iman, sehingga diri kami tidak tersesat, dan diri kami tidak menjadi lemah, dan diri kami Tuhan tidak akan sampai ke surga kalau kami kehilangan iman, dan juga Tuhan tidak akan membawa kami dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, kami percayakan semua hidup kami, keluarga kami dalam tangan Engkau, karena Engkau-lah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kami berkat-berkat rohani dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih, berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.